3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Karena Wakil Ketua Aula dapat dikenali oleh semua orang dewasa, kekuatannya pasti luar biasa. Saya ingin tahu apakah Wakil Ketua Aula berani menerima tantangan tetua saya. Jika Anda ingin bertindak sebagai wakil-wakil ketua aula, Anda harus sangat senang untuk membiarkan saya melihat kekuatan Anda yang kuat. Penatua Long Yuan memandang Qin Chen sambil tersenyum, tetapi matanya sangat dingin, seperti ucapkan, rasa hormat terhadap kebenaran berubah warna. Qin Chen. Zhenyan Dizun menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Penatua Long Yuan adalah penatua Tiangong kuno. Dia telah mencapai keberadaan tempat tertinggi Zun. Kekuatannya luar biasa. Dia setidaknya satu tingkat penatua Yehe. Bahkan dalam hal senioritas, dia tidak lebih lemah dari tetua Yehe. Dia ingin menantang Qin Chen. Jika dia kalah, dia akan kehilangan muka. Tetapi jika dia menang, Qin Chen akan mendapat masalah. Bertindak sebagai wakil ketua balai, Tiangong adalah yang kedua setelah 8 wakil ketua balai yang sedang bertugas. Setelah Qin Chen dikalahkan oleh tetua Long Yuan, siapa yang mau mengakui identitasnya sebagai wakil ketua aula? Seorang komandan kompi tidak bisa mengalahkan wakil aula tuan. Siapa yang mau mendengarkan? Ini adalah konspirasi untuk membuat Qin Chen kehilangan muka di tempat rahasia markas besar Tiangong. Hehe, kenapa kamu tidak setuju denganku? Atau apakah wakil tuan aula takut? Penatua Long Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Aku seharusnya memikirkannya lebih dalam. Sebagai wakil kepala kuil, itu pasti yang teratas dalam pekerjaan saya. Bisa dibilang bukan. Haha, tentu saja. Tetua Long Yuan telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar untuk Tiangong selama bertahun-tahun. Namun, selama bertahun-tahun, Tetua Long Yuan belum bisa menjadi wakil ketua aula Tiangong, tetapi Qin Chen telah menjadi. Ini jelas menunjukkan bahwa orang harus memiliki hal-hal luar biasa mereka sendiri, dan tidak apa-apa untuk memberikan nasihat kepada tetua Long Yuan. Atas nama penguasa kuil, dia tidak akan membuat pilihan yang salah. Jika dia bisa menjadikan Qin Chen ini sebagai wakil-wakil kepala aula, itu menunjukkan bahwa wakil ketua aula pasti luar biasa. Sekarang tergantung pada apakah wakil ketua aula bersedia memberikan nasihat kepada sesepuh Long Yuan. Mengapa tidak? Pekerjaan saya selalu bersatu dan persaudaraan. Penatua Long Yuan telah memberikan begitu banyak kontribusi untuk pekerjaan kami. Sekarang saya mengundang wakil kepala aula untuk memberi saya beberapa nasihat. Akankah wakil kepala aula menolak? Anda takut bahwa Anda adalah melihat ke bawah pada wakil aula tuan. Suara cibiran terdengar, ada ejekan, ada caci maki, terdengar di keramaian, semua dibujuk. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka sengaja mengaturnya, beberapa tidak puas dengan Qin Chen sendiri. Dan lebih banyak dari mereka datang untuk melihat kegembiraan, yang bukan masalah besar. Lagi pula, tidak ada yang senang membiarkan orang suci eksternal yang belum pernah ke tempat rahasia markas menjadi wakil kepala aula secara langsung. Anda mengatakan tidak apa-apa menjadi penatua. Anda bisa menerimanya. Wakil-wakil kepala aula adalah yang kedua setelah 8 wakil kepala aula yang melayani. Mengapa? Dalam hal prestasi, posisi dan kekuatan, berapa banyak orang kuat kuno yang telah memberikan banyak kontribusi kepada Tiangong di tempat rahasia markas besar Tiangong tidak menikmati perlakuan ini? Bagaimana anak asing bisa menikmatinya? Untuk sesaat, seluruh adegan penuh dengan diskusi. Dewa Pulau Pengrajin Pusat, pengrajin kuno Tianzun dan beberapa wakil pemilik aula lainnya yang hadir telah menerima berita tersebut. Mereka saling memandang dan melewati kehampaan dan mendarat di kediaman Qin Chen. Pengrajin kuno Tianzun, ini orang yang kamu bawa. Mengapa kamu tidak pergi dan menyingkirkannya? Melihat lelucon itu, dia berkata sambil tersenyum. Kami baru saja menunjuk wakil aula tuan, tetapi dikelilingi oleh sekelompok penatua, dan menyebar ke tuan kuil. Saya khawatir itu tidak enak didengar. Kaisar mengerutkan kening. Apa yang salah dengan itu? Penatua Long Yuan, mereka juga telah bekerja keras dan mencapai kesuksesan besar. Sekarang ketika mereka melihat orang luar langsung menjadi wakil kepala kuil, mereka secara alami akan mengalami fluktuasi minat. Apakah baik membuat mereka gila? Dia berkata, Tetua Long Yuan,
mereka adalah orang tua yang bekerja di langit, dan mereka harus memiliki rasa kesopanan. Selain itu, saya ingin tahu tentang perintah Tuan Tianzun. Saya ingin tahu apa yang istimewa tentang ini anak laki-laki. Apakah kamu tidak ingin tahu? Beberapa wakil aula Tuan, semua mata berbinar, setiap pikiran-pikiran dada. Pengrajin kuno, Jueji Tianzun memandangi pengrajin kuno Tianzun sambil tersenyum, tetapi dia memiliki pandangan yang berbeda di matanya. Pengrajin kuno Tianzun mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, "Jangan gunakan kata-kata untuk menggairahkan saya. Apa yang dapat saya lakukan dengan masalah ini? Qin Chen dibawa kembali oleh saya, tetapi perintah diberikan oleh Tuhan. Jika Anda ragu, Anda bisa pergi ke Tuhan. Jika ada hal lain yang harus saya lakukan, saya tidak akan menemani Anda." Pengrajin kuno Tianzun selesai dan berbalik. Pengrajin kuno ini, beberapa wakil pemilik aula lainnya semua memiliki mata yang berkedip, tetapi mereka juga memahami sikap pengrajin kuno. Selama dia tidak menyerahkannya, mereka tidak akan peduli. Apa kemampuan Qin Chen? Mereka juga menantikannya. Di atas mansion, Tetua Long Yuan menatap Qin Chen sambil tersenyum, matanya sangat beracun. Kenapa? Bukan, cara ringan Tetua Long Yuan, menjilat lidah. Tidak masalah apakah Qin Chen menjawab atau tidak. Jika dia setuju, dia langsung menekan Qin Chen dan membuatnya kehilangan muka. Dia tidak setuju. Haha, siapa yang akan peduli dengan Qin Chen, yang baru saja ditunjuk sebagai wakil ketua aula? Kesunyian. Alun-alun terbuka sangat sunyi. Banyak tetua memiliki mata yang berbeda, semua menahan napas dan tidak berbicara, menatap Qin Chen. Rasakan pandangan banyak orang, atau permusuhan, atau kesombongan, atau kemarahan. Di depan orang banyak, Qin Chen tiba-tiba tertawa. Buat diri Anda sepertinya ingin menjadi wakil tuan aula yang bertindak ini. Awalnya, Qin Chen sangat tidak peduli dengan posisi wakil pemimpin aula, tapi sekarang tindakan orang-orang ini membuat Qin Chen sedikit kesal. Selain itu, Qin Chen juga mengerti bahwa ini harus menjadi tangan klan iblis. Anda tidak bisa menahannya seperti ini. Hehe, tantang. Qin Chen tertawa, saya tidak tahu di mana sesepuh Long Yuan ingin menantang. Tentu saja, itu di arena Pulau Pengrajin. Meskipun penguasa kuil mata Tuhan tidak dapat mengganggu pekerjaan saya di kuil mata Tuhan, saya tidak dapat diganggu oleh pekerjaan saya. Penatua Long Yuan menyeringai, tidak perlu mencari alasan, wakil aula Tuan hanya perlu memberitahu saya, Anda tidak berani. Jika kamu takut, kamu bisa menolak. Namun, saya pikir wakil ketua aula adalah seorang jenius unik dari karya Ming Chuantian, yang seharusnya tidak mengecewakan saya. Penatua Long Yuan menatap Qin Chen, menolak atau menerimanya. Seluruh kehampaan menjadi sunyi, dan banyak tetua yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan dan mendengarkan dengan cermat. Qin Chen, wakil kepala aula yang baru diangkat. Faktanya, apa yang disebut penghancuran wajah dari Qin Chen harus diketahui oleh semua orang. Tak satu pun dari mereka yang idiot, dan semua orang memahaminya. Oleh karena itu, di mata orang luar, Qin Chen bisa menolak sepenuhnya. Bahkan jika Qin Chen takut dan tidak berani, maka para tetua yang hadir akan mengerti. Namun, bahkan jika dipahami bahwa selama Qin Chen menolak, maka tidak ada yang akan peduli dengan jabatan wakil ketua aula Qin Chen. Seorang wakil-wakil kepala kuil yang bahkan tidak berani menerima tantangan sesepuh, tidak akan ada yang peduli dengan perintahnya. Di hadapan publik, Qin Chen tiba-tiba tertawa. Karena tetua Long Yuan meminta Ben Shao untuk memberinya nasihat, sebagai wakil kepala kuil, aku tidak bisa mengatakannya jika aku menolak. Tiba-tiba, Diaken dan penatua yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat. Apakah kamu menerimanya? Mata sesepuh Long Yuan penuh cahaya dan semangat juangnya menjulang tinggi. Haha, jangan katakan itu tetua Long Yuan. Bahkan jika semua tetua di sini ingin menantang saya, dan ingin wakil kepala aula saya memberi mereka beberapa nasihat dan memberi mereka beberapa bimbingan, Qin Chen tidak akan menolak. Lagi pula, ini adalah tanggung jawab dan kewajiban saya. Semua orang mengatakan ya, melihat semua tetua Qin Dao, semua suara SMI Chen. Bangga, tinggi di atas. Matanya benar-benar terlihat seperti wakil ketua aula, memandang rendah para tetua ini, untuk memberikan nasihat kepada Diaken dan penatua ini, seperti memandang generasi mudanya. Arogan, arogan, ini membuat banyak Diaken dan penatua marah. Kalimat ini terlalu sombong.
Apa maksud Qin Chen? Apakah Anda benar-benar memperlakukan mereka sebagai junior? Zhen Yandizun dan Yao Guangzun juga kaget. Qin Chen, dia, bahkan pengrajin kuno Tianzun, yang diam-diam menonton di ruang konferensi di kejauhan, terkejut. Qin Chen, terlalu rendah hati, memprovokasi Long Yuan yang lebih tua untuk tidak mengatakannya, tetapi bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi begitu banyak diaken dan penatua. Hehe, bocah ini sangat percaya diri. Apakah dia akan menantang semua penatua yang hadir? Mereka semua tertawa, tetapi senyum mereka dingin. Qin Chen sangat gila sehingga mereka tidak bahagia. Lagi pula, mereka tidak senang dengan penunjukan Qin Chen. Haha, bagus. Kalau begitu, ikut aku ke sana. Ikut aku ke sana. Tetua Long Yuan berkata kepada Qin Chen, berbalik untuk pergi ke arena rahasia. Tunggu sebentar. Qin Chen tiba-tiba membuka mulutnya. Tetua Long Yuan berhenti dan menoleh. Bagaimana? Bertobat. Sudut mulutnya menguraikan ejekan. Kamu tidak bisa menyesal menunjukkan bawahanmu. Namun, seperti yang kamu lihat, aku sebenarnya sangat sibuk. Jika Tetua Long Yuan selesai, tetua lainnya akan memintaku untuk memberiku arahan. Aku tidak bisa berhenti melakukannya. Semua sekaligus. Hanya memberimu nasihat. Jadi, selain Yuan Panjang, masih ada orang yang masih membutuhkan nasihat wakil kepala aula saya. Anda bisa langsung mengatakannya, untuk menghindari kesulitan mendapatkan waktu, jelaskan terlebih dahulu, dan jangan menunggu. Jika tantangan ini selesai, siapa yang ingin diinstruksikan oleh wakil ketua aula, saya tidak akan memperhatikan mereka. Cara tersenyum Qin Chen. Anda, sombong, terlalu sombong. Siapa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Tetua yang tak terhitung jumlahnya marah, satu persatu marah. Awalnya, para tetua ini meletakkan pekerjaan mereka dan tidak melakukannya. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak puas dengan Qin Chen. Sekarang Qin Chen sangat provokatif, di mana mereka bisa menolaknya. Saya juga ingin menantang wakil ketua aula Qin. Sudah lama sejak aku melihat yang lebih tua. Aku sudah lama tidak hidup. Aku ingin melihat Ben hidup untuk pertama kalinya. Kamu anak muda, aku juga ingin menerima tantangan itu. Seorang tetua yang terhormat menonjol satu demi satu, matanya dingin, suara dingin berkata. Untuk sesaat, suasana adegan itu sangat menakutkan, yang membuat wajah hormat Zhenyan dan Yao Guangzun sangat berubah. Inilah yang membuat Qin marah. Secara kasar, setidaknya ada 30 penatua yang berdiri. Ini masih karena banyak sesepuh tidak muncul di sini. Kalau tidak, jika kata-kata Qin Chen tersebar, seluruh pulau pengrajin akan terbalik. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa satu hal. Qin Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum, wakil kepala aula sangat sibuk. Tentu saja, saya tidak akan memberi Anda nasihat secara gratis. Jika Anda ingin diinstruksikan oleh wakil kepala aula, Anda perlu membayar 1 juta poin kontribusi. Jika Anda kalah, wakil ketua aula akan memberi kompensasi kepadanya untuk 1 juta poin kontribusi. Jika Anda menang, 1 juta poin kontribusi akan dianggap sebagai biaya instruksi dari wakil ketua aula. Apa? 1 juta kontribusi? Apakah orang ini gila? Banyak tetua terkejut dan gempar. 1 juta poin kontribusi, tidak lebih, tidak kurang. Kebetulan harga di Zunbao yang bisa ditukar di tempat rahasia markas besar Tiangong. Itu juga pekerjaan surga. Banyak orang tua bernilai banyak uang selama bertahun-tahun. Jika beberapa di Zun biasa berada di luar, mereka mungkin tidak dapat melakukannya jika ingin mengeluarkannya. Qin Chen, wajah Zhenyan di Zun berubah, dan dia ingin mengingatkannya bahwa ini lebih dari 30 orang tua. Jika dia kalah, apakah Qin Chen harus membayar lebih dari 30 keping harta? Bisakah dia membelinya? Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen memiliki kekuatan yang luar biasa, Zhenyan di Zun hanya melihat Qin Chen menekan tetua Gusu di Kan Tiangong. Tapi di antara para tetua yang hadir, tidak sedikit yang lebih baik dari tetua Gusu. Siapa yang berani menyingkir? Siapa yang lemah? Namun, Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata kepada Zhu Changxiao, semua penatua luar biasa dalam pekerjaan kami. Anda bahkan tidak dapat memberikan 1 juta poin kontribusi, bukan? Terlebih lagi, Anda tidak perlu khawatir tentang faktanya bahwa saya tidak mampu membayarnya. Ben Sao memiliki banyak hal baik. Selain itu, sebagai wakil kepala aula, saya tidak akan bergantung pada Anda. Yah,
Tetua Long Yuan, pimpin jalan. Qin Chen tersenyum pada sesepuh Long Yuan. Qin Chen, hati sesepuh Long Yuan tenggelam. Saya tidak tahu mengapa. Pada saat ini, dia merasa mundur. Bocah ini, obat apa yang dijual di labu? Sampai saat ini, sesepuh Long Yuan secara alami tidak bisa mundur. Haha, bagus, wakil ketua aula benar-benar mendominasi. Penatua Long Yuan tertawa, ikut saya. Dalam sekejap, dia membawa Qin Chen ke arena tantangan. Qin Chen mengikuti dari dekat, dan Zhenyan Dizun dan Yao Guangzun menggigit gigi mereka dan buru-buru mengikuti. Ledakan, tiba-tiba, ketika berita itu tersebar di Pulau Pengrajin, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Pulau Pengrajin mendidih. Banyak tetua yang sedang dalam proses penutupan tidak bisa berhenti. Mereka meninggalkan celah satu demi satu, dan bergegas keluar. Untuk sementara waktu, Pulau Pengrajin, yang telah diam selama bertahun-tahun, penuh dengan kegembiraan. Badai tiba-tiba melanda, dan banyak penyuling yang bekerja sepanjang hari mendidih, seperti badai, yang langsung menyebar sepanjang hari, menyebabkan keributan. Perlu dicatat bahwa sudah lama tidak ada acara akbar di tempat rahasia markas besar Tiangong. Meskipun sering terjadi pertarungan tertutup antara penatua dan diaken untuk meningkatkan diri di arena, itu hanya diskusi satu sama lain, dan tidak ada topik. Sekarang, Tetua Long Yuan mengambil inisiatif untuk menantang wakil kepala aula yang baru. Hal semacam ini jauh lebih indah daripada pertukaran antara kedua tetua. Bahkan jika itu adalah pertarungan antara dewa 2,5 langkah, itu tidak akan membuat semua orang begitu bersemangat. Penatua Long Yuan, Tuan Tua Tiangong. Qin Chen, orang suci eksternal Tiangong, membuat pencapaian besar tanpa alasan. Kemudian dia dibawa ke markas besar Tiangong dan diangkat sebagai wakil pemimpin aula tanpa alasan, yang membuat sesepuh yang tak terhitung jumlahnya tidak bahagia. Tindakan Tetua Long Yuan sebenarnya untuk para tetua yang hadir. Berita itu begitu eksplosif sehingga disiarkan hampir seketika ke seluruh Pulau Pengrajin. Selama para tetua Tiangong yang tidak berada dalam situasi tertutup, banyak dari mereka dengan cepat mengetahuinya. Apa? Penatua Long Yuan menantang aula wakil baru Tuan Qin Chen untuk bertarung di arena Pulau Pengrajin. Lelucon yang luar biasa. Penatua Long Yuan adalah penatua tua. Meskipun dia belum pernah melangkah ke alam Tianzun, dia juga memiliki kekuatan bertarung dari Mahaguru. Mahaguru biasa bukanlah lawannya. Qin Chen terlalu sembrono. Hehe, bukan karena Qin Chen sembrono. Long Yuan tua yang ada di kepalanya. Bisakah Qin Chen tidak setuju? Jika kita tidak setuju, kita akan diejek oleh orang kuat yang bekerja sepanjang hari, dan dia akan menjadi seorang candaan. Jangan katakan itu lelucon untuk mengatakan bahwa dia adalah wakil ketua aula. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menembus surga di masa depan dan menjadi wakil ketua aula yang sebenarnya, itu juga akan menjadi noda dalam hidupnya. Jadi, dia hanya bisa berjanji. Tidak heran itu terpaksa melakukannya. Dipaksa? Saya khawatir Anda tidak tahu. Qin Chen tidak hanya menerima tantangan Tetua Long Yuan, tetapi juga menawarkan untuk menunjukkan semua tetua yang hadir, dan masing-masing harus bertaruh 1 juta poin. Saya pikir dia gila. 1 juta kontribusi, bukankah itu harga harta karun? Bocah ini terlalu sombong, orang gila, ceroboh, arogan. Penatua Tiangong, yang sangat kesal karena Qin Chen menjadi wakil pemimpin aula, merasa bahwa Qin Chen gila dan terlalu percaya diri setelah mendengar ini. Sejujurnya, mereka tahu tentang Qin Chen. Mereka menghormati yang kuat. Untuk orang suci eksternal, hampir tidak mungkin dicapai tanpa mengolah sumber daya alam. Namun, Qin Chen telah mencapainya dan telah ditunjuk sebagai wakil ketua aula. Tidak peduli apa alasan pengangkatannya, para tetua Tiangong masih mengagumi guru Dewa Tianzun. Saya percaya bahwa guru ilahi tidak akan pernah membuat janji seperti itu tanpa alasan. Bocah ini pasti luar biasa. Namun, betapapun luar biasanya, tidak mungkin dia menjadi lawan dari Long Yuan yang lebih tua. Putra ini benar-benar jenius, tetapi juga seorang jenius yang terlalu percaya diri, sangat sombong, sembrono, dan sombong. Bakat top, mereka bekerja terlalu banyak. Siapa yang belum pernah melihatnya, apalagi melihatnya? Siapa yang bisa menjadi orang biasa, yang bukan karakter yang telah melalui pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya? Dengan kata lain, ketika masih muda,
siapa di antara tetua yang hadir yang bukan Tian Jiao? Tapi Qin Chen melakukan hal seperti itu, yang membuat perasaan mereka terhadap Qin Chen semakin buruk. Penjabat wakil kepala aula, yang sama sekali tidak memposisikan diri, membuat mereka merasa jijik dan marah lebih dari wakil kepala sekolah yang pengecut. Hal terpenting bagi manusia adalah memiliki pengetahuan diri. Bahkan jika tetua Long Yuan tidak dapat menolak tantangan tersebut, Qin Chen memiliki banyak cara untuk mengurangi dampak dari insiden ini. Namun, dia telah membuat keputusan yang paling arogan dan konyol. Setelah pertempuran ini, dia akan bangun. Terlalu diremehkan bahwa kami bekerja di langit, dan kami juga meremehkan kekuatan penyuling senjata kami. Sayang sekali bocah ini mungkin harus membayar harga dari banyak harta untuk membersihkan posisinya. 1 juta poin kontribusi, untuk menemukan jalan mereka sendiri. Banyak penatua bermata dingin dan merasa bahwa Qin Chen pantas mendapatkan lebih dari kematiannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di langit, sekelompok orang kuat terbang, yang mengirimkan nafas, bumi berguncang. Secara alami, Qin Chen juga ada di kerumunan, dan dia terbang di belakang Long Yuan yang lebih tua. Dia adalah pelari depan. Di sampingnya, mereka yang menghormati kebenaran dan menyembah cahaya khawatir, dan wajah mereka pahit. Karena menurut mereka Qin Chen terlalu ceroboh. Qin Chen, kamu sangat sembrono sekarang. Zhenyan Dizun berkata, dan wajahnya cemas, penatua Long Yuan adalah seorang penatua tua dengan kekuatan yang kuat. Meskipun kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, kamu mengalahkan penatua Gusu, tetapi tetua Long Yuan kekuatan masih di zaman kuno Elder Su, bahkan jika Anda dapat memblokirnya, Anda takut itu akan sangat berbahaya. Tidak apa-apa, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu tidak sebagus tetua Long Yuan, kamu harus bisa menjaga muka dan tidak kehilangan muka sebagai wakil pemimpin aula. Tapi kamu harus menunjukkan semua tetua dan bertaruh. Ini, titik, kebenaran untuk menghormati terdiam. Dia benar-benar tidak dapat memahami operasi Sao Qin Chen. Dengan kekuatan Qin Chen, Anda dapat menyelamatkan muka Anda, tetapi Anda harus mendapatkan ombak. Bukankah itu meminta masalah? Ada apa dengan taruhannya? Aku baru saja datang ke tempat rahasia markas kerja. Aku hanya kekurangan poin kontribusi. Dikatakan bahwa poin kontribusi di tempat rahasia kantor pusat pada hari itu sangat berharga. Omong-omong, bagus juga untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi, kata Qin Chen sambil tersenyum. Apakah ini masalah memberikan kontribusi? Sungguh gila untuk menghormati yang tidak bisa berkata-kata dengan kebenaran. Mengapa Qin Chen tidak mengerti bahwa meskipun Anda ingin mendapatkan poin kontribusi, Anda harus yakin. Tapi seperti Anda tidak bisa mendapatkan poin kontribusi, tetapi Anda akan kehilangan muka. Ini benar-benar, jangan khawatir tentang itu. Lihatlah dengan hati-hati dan bersiaplah untuk merayakannya. Kuharap aku bisa mendapatkan lebih banyak kali ini. Aku akan pergi ke rumah harta karun untuk bertukar harta denganmu. Cara tersenyum Qin Chen. Zhenyan Dizun tidak bisa berkata apa-apa. Jangan khawatir, tapi bagaimana Anda bisa membuat mereka yakin? Dalam perbincangan itu, tak lama kemudian, sekelompok orang datang ke arena tantangan. Lihatlah jauh. Ini adalah arena tantangan yang terletak di tengah ruang terbuka Pulau Jiansen. Dikelilingi oleh pegunungan dan sangat sepi. Ada garis-garis cahaya arai di sekitarnya, terbit dan sekitarnya. Ini sangat kuat. Arena tantangannya sangat besar. Faktanya, ini adalah ruang pertempuran yang sangat besar. Begitu Anda memasukinya, Anda akan berada di ruang yang luas. Anda tidak perlu khawatir tidak bisa menggunakan tangan dan kaki Anda. Tubuh penatua Long Yuan bergetar dan jatuh langsung ke arena tantangan. Matanya menatap Qin Chen, mengungkapkan jejak provokasi.